Haleluya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang berada di tempat kediaman masing-masing. Di hari Minggu ini kembali kami diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan kami, Allah kami, untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil saat teduh. Kita mantapkan hati kita untuk masuk ke saat yang paling kita nantikan, yaitu beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Haleluya, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam pembacaan nats pembimbing kepada kita. Kita buka dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-11. Perikop di atas, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayatnya yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita bersyukur kepada Bapa di sorga karena Tuhan telah menjaga, memelihara kita sampai hari ini. Kita memuji Tuhan. Tuhan mengumpulkan kita di rumahnya untuk memuji Tuhan, belajar firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah kita. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berkumpul untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati kami di tempat masing-masing. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh ibadah ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin.
selama seminggu telah kita lalui, masing-masing kita mendapatkan berbagai banyak macam perlindungan Tuhan dalam bentuk apapun itu. Kita masing-masing akan mengucap syukur dengan hal-hal itu. Dan kali ini vokal grup Metanoia Reunion akan memberikan pujian persembahan untuk mengucap syukur buat minggu yang telah berlalu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu yang lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Percayalah, kita harus percaya. Dia tak Haleluya, kiranya pujian tadi dapat memberkati kita, memberkati Bapak dan Ibu di rumah,
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yansen Joko. Kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan melalui khotbah beliau. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Dan Engkau selalu menguatkan iman kami, perjalanan hidup kami dengan kebenaran sabda-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan oleh Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami Bapa di sorga. Kuatkan iman kami, kuatkan seluruh hati kami, agar
kami datang takut kepada Tuhan melalui firman di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan baca firman Tuhan, dan hari ini kita akan berbicara 2 nilai dari 5 nilai yang beberapa minggu lalu sudah kita bicarakan. Tetapi kita akan berbicara mengenai 2 nilai, yaitu kepedulian dan komitmen orang percaya. Saudaraku, mengerjakan sesuatu dengan melibatkan Tuhan hasilnya berbeda dengan melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan atau tanpa melibatkan kuasa ilahi. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyediakan pertolongan untuk kita dalam segala keadaan. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan melihat setiap orang percaya, dan Dia selalu bersedia untuk menolong pada waktu kita minta tolong kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang percaya pada zaman dulu selalu melibatkan Tuhan dalam semua aktivitas hidup mereka. Mau melakukan perjalanan, mereka serahkan diri kepada Tuhan. Dan apa saja yang mereka lakukan, kita ingat bahwa seperti Abraham, beberapa bulan lalu pada waktu kita bicara tentang Abraham dan Lot di Sodom, Alkitab menjelaskan dengan luar biasa. Setiap kali dia melakukan perjalanan, atau pada waktu dia melakukan perjalanan keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan, setiap hari dia tiba pada sore hari, lalu dia berhenti memasang kemahnya, kemudian dia mendirikan mezbah, dan dia memanggil nama Tuhan. 3 hal itu selalu mengiringi hidup Abraham setiap hari. Begitu dia tiba di satu tempat, dia memasang kemah, dia membangun mezbah, dan dia memanggil nama Tuhan. Nah, luar biasa hal itu menjadi teladan sesungguhnya bagi kita. Mari kita bahas 2 hal tadi. Hal pertama adalah rasa hormat atau respect. Nilai yang ketiga, menghargai orang lain, teman kerja kita peduli teman kerja kita kalau kita menghargai mereka. Sopan kepada sesama karyawan, meski orang tersebut baru direkrut misalnya, baru masuk kerja, dan kita menghargai dia. Artinya bagaimanapun teman kerja yang baru datang untuk baru bergabung dengan kita bekerja, kita selalu menyambut dengan senang, hati terbuka. Kita memperlakukan dia dengan baik, dan segala sesuatu kita lakukan sebagai bahagian dari hidup kita dalam bekerja. Itu sangat penting. Mungkin dia akan bekerja sebagai bawahan kita, dan kita harus bersikap dengan sangat terbuka. Mengapa hal itu penting? Karena kita tidak lebih dari orang lain. Yang kita miliki hanyalah sebuah nilai dari diri kita. Kita tidak punya apa-apa,
Tetapi kalau kita peduli pada orang lain, kita juga akan dihargai oleh orang. Kalau kita menghargai orang lain, kita akan dihargai oleh orang lain. Nah, kita ingat bagaimana Abraham pada waktu dia berdoa dan minta kepada Tuhan untuk menyelamatkan keponakannya Lot dan keluarganya. Ada satu kalimat yang Abraham katakan. Dia katakan kepada Tuhan mengenai Lot, dan dia katakan, siapakah saya? Saya ini hanyalah debu dan abu. Nah, demikian juga kita. Kita tidak punya apa-apa. Dalam dunia ini, kita hanya butuh dihargai oleh orang. Dan itu mungkin penting sekali. Tetapi kita tidak bisa dihargai oleh orang kalau kita tidak menghargai teman kerja kita misalnya. Jadi itu imbal yang kita terima. Kita juga seperti Abraham katakan, kita tidak punya apa-apa. Saya hanya debu dan abu. Ayub juga mengatakan hal yang sama pada satu waktu. Jadi kita memang benar-benar tidak ada harganya. Tetapi di lingkungan pekerjaan kita ada banyak orang yang bekerja dengan kita. Kita memberi sikap yang terbaik kepada dia. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan kepedulian. Kita peduli kepada setiap orang yang berada bersama dengan kita dalam lingkungan pekerjaan, siapapun, berasal dari suku manapun, dari agama manapun, tetapi jika dia menjadi bahagian dari hidup kita, patutlah kita menyatakan sikap terbaik kita. Katakanlah bahwa bahagian dari iman kita, ya, satu perubahan sikap yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan itu kita nyatakan keluar kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan kepedulian, sehingga kita menjadi orang-orang yang disegani, dihargai di dalam pekerjaan kita. Perlakukan semua orang sama. Dalam budaya yang berbeda, kita memperlakukan setiap orang menjadi bahagian dari hidup kita. Nah, selama hal-hal itu tidak bertentangan dengan tuntutan kerja kita, ya, ada bagian-bagian dalam pekerjaan yang memang kita tidak boleh melanggar. Kita juga tidak mau membuat orang lain melanggar. Kita masukkan nilai-nilai iman kita di dalam tingkah laku kita. Boleh jadi sewaktu-waktu kita ajak dia, mari kita berdoa supaya kita bisa bekerja dengan baik. Dan tidak pernah ada orang yang menolak kita ajak berdoa. Berdoa secara umum, setiap orang selalu mau. Artinya kita nyatakan hal-hal yang penting, yang bernilai dari iman kita. Tunjukkan kasih kita kepada dia. Dan kalau kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain, kasih itu memberi nilai bagi hidup kekristenan kita. Bersahabat, ya, kita tunjukkan persahabatan kita. Dan kadang-kadang kita lihat bahwa di lingkungan pekerjaan kadang orang guyon, orang mock. Mungkin itu sesuatu yang baik, tetapi jangan melukai orang lain. Jangan menyinggung sukunya atau apa saja. Sebatas itu sebuah gurauan yang kalau dia yang mulai, dia yang punya suku, dia sendiri yang mulai, itu mungkin lebih baik daripada kita yang mulai dan kita dianggap menjelekkan atau merendahkan. Jadi saudaraku, ada banyak hal dalam relasi kita dengan orang yang berada di lingkungan yang sama. Duduklah, bercerita, mungkin ada kesempatan kita bisa tertawa dengan dia. Dan kehidupan ini memang butuh irama yang indah, dengan tertawa, bukan menertawakan orang, tetapi tertawa sesuatu yang lucu,
sama-sama kita senang sesudah itu kembali bekerja. Itu hal-hal yang sederhana tetapi sangat baik. Kita mendorong teman kita untuk tetap bekerja supaya kita berhasil, dan kalau berhasil kita semua sama-sama puas. Hal yang berikut, hal yang kedua adalah, atau nilai yang kedua adalah komitmen, tanggung jawab. Nah, kalau kita ingat 2 minggu lalu secara singkat saya bicara mengenai tanggung jawab. Itu bicara tentang keberlanjutan di lingkungan kerja kita, dampak sosial dan lingkungan itu penting sekali, sangat penting dalam tanggung jawab, dalam komitmen dari perusahaan. Dan itu kita harus pegang teguh, kita harus jalan seirama dengan perusahaan, karena kita tidak bisa buat satu komitmen atau tanggung jawab yang berbeda dari apa yang sudah perusahaan berikan. Kita harus pegang itu dan arahkan semua bawahan kita, teman kerja kita, supaya semua jalan seirama melakukan komitmen perusahaan itu. Karena perusahaan punya komitmen itu sudah dibagi juga dengan pemerintah dan dengan siapa saja yang berada di lingkungan kerja kita. Jadi itu sesuatu yang mandatori, sesuatu yang harus dilakukan. Bukan pilihan, tapi sesuatu yang wajib dilakukan, tanggung jawab kita. Kalau kita memperhatikan secara menyeluruh tanggung jawab kita di perusahaan itu ada banyak hal. Perusahaan sudah melakukan begitu banyak hal yang merupakan tanggung jawab dari perusahaan di lingkungan dan juga secara sosial. Di lingkungan, secara umum itu, dan secara sosial yang dilakukan itu yang sudah dilakukan misalnya kepada masyarakat lokal dalam bentuk kesehatan sudah, pendidikan sudah, peningkatan potensi usaha misalnya sudah, pemeliharaan lingkungan sudah dilakukan, peningkatan sumber daya manusia sudah, fasilitas perumahan sudah, dan segala sesuatu sudah. Fakta itu kita dapat bagi dengan teman-teman kerja kita. Artinya jangan bicara sesuatu yang tidak benar. Kalau itu sudah dilakukan, itu sudah menjadi satu komitmen dari perusahaan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita berada di satu lingkungan di mana hidup kita terpelihara, segala sesuatu terpelihara dengan baik, perusahaan kasih, dan kita harus bicara satu suara. Kita harus bernyanyi dengan satu suara apa yang sudah Tuhan beri melalui perusahaan kepada kita. Potensi sumber daya kita terus tingkatkan, dan kita memegang komitmen kita kepada perusahaan dan kepada Tuhan yang membawa kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kira hal ini yang saya bisa tekankan kepada kita untuk menjaga kelima nilai ini agar senantiasa kita berada dalam satu suara dengan perusahaan. Kita mendukung karena Tuhan punya rencana. Tidak secara kebetulan kita berada di lingkungan ini. Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana. Karena itu pegang teguh 5 nilai itu supaya Tuhan diberkati, supaya Tuhan memberkati kita, yaitu keselamatan, integritas, keunggulan, kemudian kepedulian atau rasa hormat, dan komitmen. Tuhan memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur, kami memuji Engkau
karena Tuhan beri kami kesempatan untuk berbakti dan belajar dari firman Allah, membicarakan nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan, dan semua ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, meteraikan apa yang kami pelajari, dan memberi kami keberanian untuk membaginya dengan teman kerja kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita doa syafaat. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon pertolongan Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan beri kepada kami untuk kami lakukan di dalam hidup dan di dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam ibadah. Dari minggu ke minggu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati anak-anak-Mu yang harus bekerja dan juga mengatur waktu mereka untuk menghadiri ibadah. Hamba serahkan segala sesuatu dalam pelayanan dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan juga pemerintah, baik yang ada di kabupaten maupun pemerintah pusat, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati. Tuhan sendiri memberi kami sukacita untuk melakukan segala sesuatu. Kami serahkan situasi yang kami hadapi saat ini, yaitu virus corona. Bapa di sorga, dari awal kami sudah percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan kami, agar penyakit ini tidak mengganggu kami di dalam tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Berkati dan bungkus seluruh keluarga kami masing-masing, anggota jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami juga percayakan seluruh pelayanan, segala sesuatu kami taruh dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintah di kabupaten, di provinsi sampai pusat, di dalam tugas mereka menangani COVID ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan begitu banyak orang, tetapi masih banyak orang yang menderita. Dan kami yakin sungguh bahwa Bapa di sorga, tidak hanya saat ini, tetapi dari zaman-zaman yang lalu, Tuhan juga sudah melakukan banyak hal. Begitu banyak orang yang Tuhan sembuhkan, mereka yang sakit, bahkan ada orang mati yang Tuhan bangkitkan. Kami percaya kepada Tuhan itu, yang kuasanya tidak terbatas. Hamba serahkan sekali lagi pemerintah dan tim-tim COVID di semua kabupaten, di semua daerah dalam tangan Tuhan. Tuhan atasi semua, kurangi, agar segala sesuatu dapat kami lakukan dengan bebas. Anak-anak dapat masuk sekolah dengan bebas. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan punya rencana. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala perkara. Pemerintah pusat kami serahkan dalam tangan-Mu. Gereja Kemah Injil kami serahkan dalam tangan Tuhan di seluruh wilayah, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami serahkan perusahaan dalam tangan Tuhan, perusahaan PT Freeport, kontraktor. Kami taruh dalam tangan-Mu tempat di mana kami bekerja. Engkau beri akal budi bijaksana kepada semua pimpinan. Engkau beri kami bekerja sama, dengan saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menasihati, saling mendorong, saling mengasihi. Dan kami
sungguh-sungguh memuji Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah menjaga melindungi kami sampai detik ini dan tidak mengizinkan penyakit itu mencapai kami, karena Engkau sudah nubuatkan, sudah firmankan itu dalam Mazmur 91. Terima kasih Bapa. Semua majelis gereja hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati mereka. Mereka yang sakit kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami ingat Mika dan kakinya yang sakit. Tuhan tolong dia. Kami juga berdoa untuk Nova yang dalam keadaan hamil. Tuhan tolong dia. Ibu Ati yang sakit, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan. Juga teman-teman lain yang sakit, Tuhan jamah mereka. Kami selalu percaya bahwa apa yang Tuhan buat dengan banyak orang sakit pada zaman dulu, Tuhan dapat lakukan itu dengan anak-anak-Mu pada saat ini. Kami serahkan anak-anak kami yang sekolah, baik mereka yang sekolah di Tembagapura atau sekolah di luar dari daerah ini. Tuhan lindungi mereka yang ada di Jakarta dan di kota lain. Kami percaya sungguh Allah kami Allah yang ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini, serahkan kebenaran sabda-Mu, dan serahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Mungkin ada hal yang kami lupa, tetapi kami selalu berpegang pada firman-Mu dalam Roma pasal 8 ayat 27, bahwa Roh Kudus di dalam kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga dengan bahasa dan dengan keluh kesah yang kami tidak mengerti. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Saudaraku, mari kita menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan Tuhan tolong kami dalam minggu yang kami hadapi, dalam pekerjaan tanggung jawab kami, dalam kewajiban dalam rumah tangga kami. Tuhan beri kami kemenangan, perlindungan yang aman, dan kasih sayang dari Bapa di sorga. Saudaraku, terimalah berkat. Kiranya Bapa Surgawi akan menjadi memberi Anda berkat, kasih dan kekuatan dari sorga, memelihara saudara mulai dari saat ini turun-temurun sampai Yesus datang. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Kristus Yesus, dan pertolongan oleh Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai saudara saat ini turun-temurun sampai Maranatha. Amin. Haleluya, Bapak dan Ibu, demikian rangkaian acara Ibadah Raya Minggu kita hari ini. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk kita dapat terus memberi untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan penyebaran nama Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Akhir kata, saya Darius Lexi Ohe mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.